Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Kali ini kita akan bahas terkait rangkuman ngobrol pintar bersama Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD pada hari Selasa ya, hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Nah, apa saja pembahasannya? Yang pertama yaitu sejak tahun 2021 sampai 2023 itu guru yang sudah lulus menjadi ASN P3K itu sebanyak 774.999 guru. Kemudian di tahun 2024 ini ya, total formasi itu ada 175.000 lebih yang akan dibuka. Kemudian yang menjadi prioritas itu tetap saja yang pertama itu P1, yaitu mereka yang sudah lulus di tahun 2021 kemarin tapi belum dapat penempatan. Kemudian untuk lulusan PPG dalam seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini yaitu lulusan PPG Prajabatan ya. Jadi ini yang bisa mendaftar ya, bisa ikut seleksi ASN P3K Guru tahun ini. Kemudian untuk guru honorer sekolah swasta ya, guru swasta yang bisa melamar itu hanya mereka yang lulusan P1 dengan persetujuan pihak yayasan. Jadi bagi guru swasta yang tidak lulus di tahun 2021 ya, mencoba lagi tahun ini tuh nggak bisa ikut ya, tidak bisa ikut karena yang berhak ikut hanya mereka yang lulusan P1 dan itu pun ada persetujuan dari pihak yayasan. Kemudian tidak ada nilai ambang batas ya pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan juga tidak ada, dan peserta yang terdata pada database BKN dan terdata Dapodik itu lebih diutamakan daripada yang hanya terdata pada Dapodik saja. Jadi guru honorer sekolah negeri yang sudah terdata di database BKN dan ada di Dapodik juga itu kesempatan untuk menjadi ASN sangat tinggi tahun ini ya, karena mereka yang menjadi prioritas ya, selain P1 tadi ini juga menjadi prioritas. Kemudian setelah itu untuk guru yang sertifikasi perihal kekurangan jam ini guru bisa berkoordinasi dengan instansi terkait ya. Jadi ya bisa berkoordinasi dengan sekolahnya ya, bisa menambah jam di mana supaya TPG-nya bisa sesuai ya, bisa terpenuhi untuk pencairannya. Kemudian jika sudah menjadi ASN P3K dengan lokasi penempatan jauh, jika ingin mengikuti seleksi formasi dengan penempatan dekat, harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Baru setelah Bapak Ibu mengundurkan diri baru bisa mengikuti seleksi ASN P3K tahun ini ya. Jadi tidak bisa double ya. Jadi kalau mau ikut lagi untuk di tempat yang lebih dekat dengan domisilinya misalkan ya, jadi harus mengundurkan terlebih dahulu ya, tidak bisa ikut kalau belum mengundurkan diri. Kemudian setelah itu guru bahasa Inggris linear dengan guru kelas SD ya. Jadi untuk rekan-rekan guru kelas SD dapat saingan lagi yes, karena sudah banyak yang linear ya dengan PGSD. Yes, sekarang juga guru bahasa Inggris juga linear. Jadi ya saingannya lebih banyak untuk guru kelas SD ya. Mudah-mudahan guru kelas SD tetap menjadi prioritas ya seharusnya. Oke, kita lanjut. Penguncian formasi ini merupakan kewenangan Kemenpan RB ya. Jadi kalau ada formasi yang dikunci itu kembali ke Kemenpan RB, mereka yang berwenang dalam hal ini. Setelah itu Kemendikbudristek terus mengupayakan ketentuan linear atas program studi agar bisa mengakomodir guru lebih luas lagi. Jadi nanti mungkin ada program studi yang lain yang bisa linear ke program yang lain ya. Mungkin akan ada lagi selain guru bahasa Inggris yang akan linear lagi dan guru kelas D misalkan ya, karena sebelumnya juga hampir semua mata pelajaran semua program studi itu hampir linear dengan guru kelas SD semuanya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas ya untuk swasta
yang bisa mendaftar hanya P1 saja, dan itu pun ada izin dari yayasan. Jika tidak ada izin ya tidak bisa ya. Mudah-mudahan ketua yayasannya berbaik hati ya, mengizinkan gurunya yang sudah P1 itu mengikuti seleksi P3K tahun ini. Untuk sekolah negeri yang P1 tidak perlu izin ya. Kemudian P1 swasta ya, jadi guru honorer swasta yang sudah P1 tetapi sudah tidak bekerja lagi karena alasan tertentu tetap bisa mengikuti ya, dengan syarat harus membuat surat dari Dinas Pendidikan. Kemudian seleksi ASN P3K guru tahun ini tidak dibuka bagi guru swasta. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi ditekankan lagi, tidak dibuka bagi guru swasta kecuali guru tersebut sudah berstatus P1 dan mendapat izin yayasan. Jadi ya walaupun sudah terdaftar di Dapodik puluhan tahun tapi belum P1, ya harap bersabar ya bagi guru yang ada di sekolah swasta ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN P3K. Kita doakan saja. Kemudian penyelesaian guru honorer pada seleksi ASN P3K guru tahun 2024 belum tuntas sepenuhnya. Jadi walaupun tahun ini sudah dibuka sekitar 175.000 lebih formasi, itu guru honorer juga masih ada yang tidak mendapat nantinya ya. Mungkin tidak terpanggil juga, kemudian mungkin juga tidak lulus juga, kita nggak tahu. Tapi intinya gurunya belum tuntas sepenuhnya ya, belum semuanya bisa menjadi ASN P3K. Berarti di tahun 2025 guru honorer tetap menjadi prioritas ya, guru honorer yang ada di sekolah negeri. Kemudian guru melamar pada instansi mereka berada pada seleksi ASN P3K guru tahun ini tidak bisa lintas instansi lain. Jadi jika lembaga Bapak Ibu membuka formasi, itu Bapak Ibu tidak bisa mengikuti di tempat yang lain ya. Jadi harus di lembaga Bapak Ibu. Harusnya lebih enak ya, lebih bagus seperti itu. Jadi dia menjadi P3K di tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada yang keluar ya, tidak ada yang mutasi sehingga kekurangan guru. Kemudian retaker gelombang 1 2023 memiliki serdik tetap bisa mengikuti seleksi ASN P3K guru tahun ini. Kemudian pembukaan seleksi ASN P3K guru tahun 2024 menunggu jadwal dari PKN ya. Informasinya sih bulan Oktober, tapi nanti kita tidak tahu. Jadi ditunggu saja, Bapak Ibu silahkan dipersiapkan saja berkas-berkas yang nantinya akan diupload ya ketika melakukan pendaftaran di SSCASN. Pembukaan P3K dan CPNS tidak bersamaan karena proses pada seleksi CPNS sudah siap terlebih dahulu ya. Untuk yang CPNS saat ini sedang berlangsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin guru swasta ya bisa mengikuti CPNS ya. Nah, mengikuti CPNS di tahun ini dilihat saja adakah formasi untuk yang satu pendidikan ya. Sepertinya banyak ya. Tapi untuk CPNS itu maksimal umur 35 tahun ya. Jadi 30 tahun ke bawah itu bisa daftar. Untuk yang 35 tahun ke atas ya 36 tahun ke atas itu sudah tidak bisa lagi daftar ya untuk CPNS. Jadi bagi guru-guru yang dia swasta coba CPNS saja ya, jangan menunggu P3K karena sudah jelas yang bisa ikut P3K untuk guru swasta itu yang sudah berstatus P1. Kita lanjut, ini maksud peringkat terbaik sesuai dengan urutan kelulusan pada aturan nomor 344 tahun 2024 yang telah terbit. Bapak Ibu silakan dibaca saja nanti untuk peraturan ini untuk melihat peringkat terbaiknya urutannya seperti apa. Kemudian seleksi ASN P3K guru tahun 2024 tidak bisa lintas daerah. Jadi yang di daerah Medan tidak bisa ikut di Jakarta misalkan, atau di Deli Serdang itu nggak bisa ya. Jadi tetap di daerahnya. Kemudian seluruh peserta yang belum lulus PG tahun 2021 itu tetap tes kembali ya. Jadi bagi yang sudah pernah ikut tahun 2021 yang tidak lulus passing grade-nya itu tetap tes kembali ya. Kemudian peserta harus mendaftar akun baru untuk mengikuti seleksi ASN P3K guru tahun ini, meski tahun sebelumnya sudah pernah membuat akun. Jadi seluruh peserta wajib membuat akun baru ya. Jadi yang baik dia itu yang P1, kemudian yang sudah terdaftar di BKN ataupun Dapodik tetap membuat
akun baru ya. Jadi harus membuat akun baru walaupun sudah pernah membuat akun sebelumnya. Jadi harus membuat akun baru di tahun ini. Kemudian selanjutnya TMT per Oktober 2022 itu sudah masuk dalam kategori 2 tahun atau 4 semester. Jadi yang bisa mengikuti seleksi ASN P3K tahun ini selain dari guru yang sudah berstatus P1 dan kemudian guru yang sudah terdaftar di BKN dan terdaftar di Dapodik, tapi ada syaratnya lagi, dia terdaftarnya itu di Dapodik sudah 2 tahun ya atau 4 semester per Oktober 2022 ini minimal ya. Jadi di atas ini jika baru masuk ke Dapodik misalkan November 2022 ya nggak akan terpanggil ya, nggak akan bisa mengikuti seleksi P3K karena minimal dia per Oktober 2022 TMT-nya. Jadi silahkan diperbaiki di aplikasi Dapodik ya, apa namanya, dekatilah ininya ya, operatornya. Karena yang dibaca kalau saya tidak salah itu TMT yang ada di SIM PKB ya. Yang di SIM PKB TMT-nya itu mengacu kepada riwayat karir. Jadi silakan dicek riwayat karirnya apakah TMT-nya sudah Oktober 2022 minimal. Jika belum, coba tanya operatornya. Bisa nggak diperbaiki? Ya, kasih uang kopi lah. Mungkin bisa. Kemudian ini sama ya, sudah saya jelaskan. Terakhir, yang nilai afirmasi bagi yang memiliki serdik tetap berlaku. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah serdik juga, walaupun sudah belum ASN P3K, ya tapi sudah serdik, itu berlaku nilai afirmasi 100% ya untuk tes kompetensinya ya kalau tidak salah ya. Itu 100% sudah dapat 100 dia kalau sudah memiliki serdik. Jadi jika dia sudah terdaftar di BKN, terdaftar di Dapodik minimal 2 tahun, sudah serdik juga ya auto lulus itu pasti. Jadi kesempatannya sudah hampir dipastikan lulus lah, seperti itu. Oke, demikian ya bincang-bincang ya yang dirangkum oleh P3K Guru. Bapak Ibu juga bisa membaca ini langsung di Instagram P3K Guru ya. Dan di sini juga saya download dari P3K Guru. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.